Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan bersama para saudara Kapusin. Kita melihat zaman sekarang, para saudara-saudari, bahwa media pewartaan Sabda Allah sudah beragam. Jika dulu pewartaan dilaksanakan oleh para misionaris, datang ke tempat-tempat terpencil, kemudian mewartakan Sabda Tuhan, sekarang zaman sudah modern, sudah memiliki artificial intelligence, dan kita sudah bisa melihat langsung dari layar screen kita masing-masing pewartaan sabda yang diwartakan bukan hanya oleh para misionaris, bukan hanya oleh para biarawan-biarawati, dan bukan hanya oleh para uskup atau para imam dan pelayan lainnya, tetapi juga oleh awam. Dan ini merupakan sebuah gebrakan baru dalam karya misi gereja. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 12 juga mau menekankan tentang identitas misi yang dibawanya. Pertama-tama dia memperkenalkan siapa dirinya kepada para muridnya. Ketika Thomas bertanya bagaimana dengan jalan yang mau ditunjukkan oleh Tuhan, ketika Tuhan mengatakan bahwa saya akan pergi kepada Bapa menyediakan tempat di surga, dan saya akan kembali untuk membawa kamu sekalian untuk datang ke tempat yang telah kusediakan, maka Yesus menjawab Thomas dan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Filipus juga kemudian bertanya, "Kami ingin melihat Allah." Dan Tuhan menjawab, "Kalau kamu sudah melihat aku, kamu pun sudah melihat Allah." Artinya apa? Kesatuan antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam pribadi Tritunggal Maha Kudus. Dan ini merupakan identitas diri Yesus sendiri. Nah, misi Tuhan adalah untuk menyelamatkan. Dan misi inilah yang diberikan kepada para murid pada malam sebelum dia menderita dan wafat, dan juga pada saat ketika dia naik ke surga. Sebuah tugas misi perutusan yang diberikan kepada para murid dan juga kepada gereja saat ini. Nah, ketika kita menyadari bahwa misi Tuhan untuk datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, maka tugas yang sama pun diberikan kepada kita sebagai pribadi-pribadi di dalam gereja agar bisa menjadi agen-agen perubahan, agen-agen keselamatan di dalam dunia ini. Karena apa? Dalam konsili gereja, yaitu konsili Vatikan yang kedua, dalam dokumen Ad Gentes, dikatakan bahwa gereja pada prinsipnya adalah bersifat misionaris. Artinya apa? Identitas asli dalam gereja atau identitas asli pengikut Kristus adalah sebagai pribadi-pribadi yang bukan hanya enjoy dengan dirinya karena dirinya diselamatkan, tetapi juga pergi keluar untuk mewartakan Injil dan menyelamatkan banyak jiwa. Dan ini hanya bisa dilaksanakan melalui kesaksian hidup yang berbuah. Artinya apa? Artinya sabda Tuhan yang dihidupi secara pribadi, yang berbuah secara pribadi, kemudian disebarkan kepada dunia, entah melalui karya pelayanan kita secara langsung, bertemu fisik, ataupun melalui dunia virtual seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Dan itu berarti juga gereja mau keluar dari dalam dirinya, mau bertemu dengan pribadi-pribadi lain. Istilah yang digunakan oleh Paus Fransiskus adalah gembala berbau domba. Artinya tidak cukup kita merasa senang, merasa aman dalam diri kita sendiri, tinggal di tempat kita sendiri, tetapi kita mau melampaui itu. Kita mau keluar dari gereja dan bertemu dengan pribadi-pribadi yang lain. Saya melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahwa misi yang dilaksanakan oleh gereja yang sangat urgen saat ini adalah ketika kita setelah mendengarkan sabda Tuhan, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, menghidupinya dalam diri kita sendiri, kini adalah saatnya kita pergi di luar tembok gereja, menemui pribadi-pribadi yang miskin, yang lemah, yang terpinggirkan dari masyarakat.
memberikan kehidupan kita, men-sharingkan apa yang bisa kita sharingkan. Bukan pertama-tama soal berapa banyak uang yang bisa kita berikan, tetapi kehadiran kita secara fisik yang menyentuh, yang memeluk dan menyembuhkan luka-luka kecil maupun luka-luka besar dalam masyarakat kita zaman sekarang. Misi yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada para muridnya ketika dia berkata, "Aku akan menyediakan tempat bagimu, karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Itu hanya bisa terjadi ketika kita juga mau menjadi pribadi seperti Yesus. Pribadi yang bukan hanya hadir, tetapi pribadi yang hadir secara berkualitas dalam masyarakat di mana saja kita berada. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman mudika yang dikasihi Tuhan, kini tugas bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang handal, agen-agen perubahan dalam kehidupan, untuk menjadi berkat yang membawa sukacita, tetapi juga membawa penghiburan dan keselamatan bagi sesama kita. Semoga dengan menjadi pribadi-pribadi ini, yang mengikuti teladan Tuhan, yang datang ke dalam dunia bukan hanya untuk melihat apa yang terjadi, tetapi untuk terlibat aktif di dalamnya, kita pun saat ini mau menjadi pribadi yang terlibat aktif, yang menjadi pribadi yang membawa berkat dan sukacita dan keselamatan bagi dunia di mana kita berada. Semoga Tuhan memberkati usaha kita. Amin.